Ketua Mahkamah Konstitusi periode pertama, Jimli Asyidiki mengatakan Denny Indrayana berpotensi di blacklist dari MK jika terbukti benar menyebarkan berita bohong. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bisa dilarang berperkara di MK. Sementara untuk pelanggaran yang dilakukan Denny Indrayana, Jimli menyebut tidak perlu dibawa ke ranah hukum. MK harus tegas agar kredibilitasnya tidak terpuruk. Pertanyaan saya begini, kan jadi ada dua. Satu, kalau ini benar informasinya itu berarti kebocoran sebuah rahasia negara katanya begitu. Dan pantas untuk masuk ranah hukum. Kalau Prof Jimli lihatnya? Ya kalau dibawa ke ranah hukum itu banyak itu. Bukan hanya soal rahasia. Dia menyebarkan berita itu hoax, bohong itu bisa gampang sekali dicari pasalnya. Bisa masuk penjara dia. DI ini bisa masuk penjara. Apalagi kan Pak Mahfud bilang gampang cari pasalnya. Itu loh. Nah jadi. Sorry Prof. Menyebarkan itu kalau tidak, jadi begini kan, kalau ini benar, apakah ini bisa dikategorikan sebagai membocorkan rahasia negara? Nyatanya tidak benar. Seandainya pun itu benar, gitu kan? Saya tweet di Twitter, seandainya pun benar, sebagai lawyer dia tahu bahwa itu rahasia, karena putusan baru terbuka sesudah diputuskan. Jadi sebagai profesional dia tahu ini rahasia. Kalau dia bocorkan, itu etika profesional sebagai advokat itu bisa dia persoalkan. Hanya etika profesi saja, Nah, karena itu kalau menurut saya ini solusinya itu etika. Bukan ke ranah hukum. Nggak usah karena jadi panjang ceritanya. Jadi panjang dan ini kan campur aduk. Kalau Prof Jimli melihat ini kena sanksi dari sisi etika profesi. Iya, blacklist. Di blacklist dari berperkara di MK, nggak boleh lagi. Oh jadi Prof Jimli lebih melihat ketegasan itu adalah bukan apa-apa harus dibawa ke ranah hukum, tapi sanksi etika profesi. Misalnya seperti Denny Indrayana yang juga berprofesi sebagai pengacara di Mahkamah Konstitusi, Prof Jimli melihat yang paling efektif adalah di blacklist. Ya. Tapi maksudnya yang bersikap membuat seorang Denny Indrayana atau advokat lainnya di blacklist dari sidang-sidang MK itu siapa? Ya MK. Rapat RPH MK, kode etiknya dipanggil dikonfrontir antara pihak DI dengan yang disangkakan narasumber. Nah, di sidang kan pasti tidak akan majelis kehormatan. Kan pasti nggak akan ketemu, Prof. Kalau dia tidak ketemu, pecat. Kalau dia tidak mau datang, berarti siapa yang benar. dipecat sih, Prof, maksudnya? Iya, pegawai itu kalau dia nggak mau datang. Kalau Denny Indrayana tidak mau datang, dipanggil oleh misalnya majelis kehormatan, ya berarti benar. Nah langsung di blacklist. Kita mesti tegas. Nah, MK ini jangan sampai makin terpuruk. Saya nggak tega. Kita membuatnya dulu capek.